Halo sahabat Ejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Majalengka, tepatnya di Desa Panjalin, Kecamatan Sumberjaya. Halo sahabat Ejon, kali ini saya berada di salah satu situs bersejarah di Kabupaten Majalengka, tepatnya di Desa Panjalin, Kecamatan Sumberjaya, yang konon usianya 500 tahun, yaitu Rumah Adat Panjalin. Kita akan coba eksplor ya, seperti apa sih cerita sejarah di balik berdirinya Rumah Adat Panjalin ini. Nanti saya akan ditemani oleh juru kunci atau juru pelihara dari situs ini, yaitu Haji Iyang. Simak liputannya ya sahabat Ejon. Rumah Adat Panjalin merupakan bukti peninggalan bersejarah yang dibangun masa Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah saat menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat. Teman-teman, bangunan ini berdiri pada abad ke-14 dan berusia 500 tahun lebih. Rumah adat ini masih terlihat kokoh dengan mengusung konsep rumah panggung dengan 16 tiang penyangga di bawahnya menggunakan kayu jati. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, boleh diceritakan sekilas tentang Rumah Adat Panjalin ini? Oke, terima kasih Kang Nana. Saya sampaikan berkaitan dengan sejarah singkat rumah adat ini. Rumah adat ini adalah merupakan rumah adat peninggalan dari nenek moyang kami, yang mana awalnya rumah adat ini adalah merupakan sebuah syarat dalam menempuh hidup berumah tangga seorang laki-laki, yaitu Raden Sanata yang keturunan dari Kerajaan Talaga, dan Nyi Seruni yang merupakan keturunan dari Pangeran Syahroni dan Nyi Larasati, di mana Pangeran Larasati adalah merupakan prajurit dari Cirebon yang diutus untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa bagian barat, dengan Nyi Larasati adalah merupakan prajurit dari Kerajaan Mataram yang pada saat itu sama-sama untuk melaksanakan penyebaran agama Islam. Nah, rumah adat ini dibangun adalah setelah ada titah dari Pangeran Syahroni kepada Raden Sanata, karena pada saat itu Raden Sanata ingin meminang Nyi Seruni. Satu syarat untuk berumah tangga itu adalah untuk bisa membuat alas rotan, dan setelah membuat alas rotan disanggupi, maka Raden Sanata menikahi atau mempersunting Nyi Larasati dan membangun sebuah rumah panggung yang dikenal dengan sebutan Rumah Adat Panjalin, di mana Rumah Adat Panjalin ini dibangun dari satu pohon jati yang besar dan didirikan dengan 16 tiang bentuk panggung dan tentu dengan 2 ruangan. Oke sahabat Ejon, kita akan coba explore ya, seperti apa sih Rumah Adat Panjalin ini, di dalamnya ada apa aja, termasuk di sekeliling rumah adat ini. Waktu itu Sunan Gunung Jati memerintahkan Syekh Saroni atau yang dikenal dengan Pangeran Atas Angin untuk menyebarkan ajaran Islam di Majalengka dengan target mengajak penguasa Raja Galuh untuk memeluk Islam. Nah, Pangeran Atas Angin ini kemudian bertemu dengan utusan Kerajaan Mataram, yaitu Nyi Mas Larasati, dan keduanya menikah serta tinggal di sebuah hutan yang penuh dengan pohon rotan. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Seruni. Oke sahabat Eljon, akan kami sampaikan ada apa saja yang ada di rumah adat ini. Yang pertama, di rumah adat ini tentu yang paling kadang viral itu adalah dari tulisan ini sendiri. Tulisan ini adalah merupakan satu
hal yang menjadi ipat-ipat kalau kata orang tua zaman dulu, atau istilahnya pengemut-ngemut, atau mengingatkan kepada generasi penerus atau keturunannya bahwa mupus karuhun megat keturunan. Artinya menghilangkan peninggalan orang tua zaman dulu sama dengan memutus silaturahmi atau memutus keluarga. Orang yang memutus keluarga adalah orang munafik. Nah, sehingga rumah adat ini selalu dan senantiasa dijaga, dilestarikan, dipelihara keaslian daripada rumah adat ini. Karena bukti sebuah sejarah adalah dengan buktinya ada satu bangunan ini sendiri. Nah, tidak mungkin adanya Panjalin tanpa ada bukti yang autentik saat ini. Di rumah adat ini ada beberapa hal yang nanti bisa lihat. Di antaranya adalah bangunannya berbentuk panggung, di mana bangunan panggung ini memberikan sebuah makna yang sangat luar biasa secara filosofi, bahwa rumah ini dibangun dari satu pohon. Ini memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan itu adalah berasal daripada yang satu, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari yang satu itu, maka dalam kehidupan itu tentu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bangunan ini juga terdiri dari 16 tiang. 16 tiang dengan satu bangunan itu adalah merupakan jumlahnya 17. Ini ada 4 tiang kali 4 16 dengan bangunan satu rumah. Jadi jumlah 17 tiang. Ini menandakan sebuah filosofi bahwa kehidupan di dunia ini tidak boleh kita tinggalkan daripada 17 rakaat. Dan tentu di rumah adat ini dengan bentuknya panggung adanya sebuah tangga, dan tangga adalah merupakan sebuah cerminan gambaran tentang kehidupan, bahwa kehidupan itu jangan sampai datar-datar saja, tetapi kehidupan itu semakin meningkat step by step. Dan tentu ketika sudah meningkat dalam sebuah puncak kehidupan, masih ada puncak yang lebih tinggi, dan ketika sudah dalam puncak kehidupan yang tinggi, maka harus ingat kembali kepada yang bawah. Artinya kehidupan itu tidak diperkenankan untuk punya sifat sombong, rasa takabur, tetapi untuk memperhatikan kepada yang bawah. Dan tentu juga yang perlu sahabat Al-Jon ketahui bahwa rumah adat ini bentuknya adalah unik seperti rumah Minangkabau. Dulunya rumah adat ini adalah dengan bentuk seperti tadi, itu adalah dengan menggunakan sirap dulunya, gitu ya. Turun sirap, dan konon katanya ini adalah satu pohon jati yang sangat besar, dan di bawahnya saat ini adalah dengan hamparan bambu. Ini ada 2 ruangan, pertama adalah untuk ruang tamu, dan yang satunya adalah untuk ruang keluarga. Nah, di rumah adat ini yang paling unik juga adalah ada 3 ukiran. Itu ada ukiran, itu adalah memberikan sebuah gambaran ukiran bahwa di sini terdiri dari 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Pajajaran, kerajaan Mataram, dan kerajaan Cirebon. Nah, di rumah adat ini hanya ada 2 ruang dan 2 pintu yang sama. Kalau bahasa orang tua itu adalah pintu gepyog, gitu ya. Nah, ini memberikan sebuah filosofi bahwa kehidupan itu adalah berpasang-pasangan. Nah, ada langit, ada bumi, ada darat, ada lautan, ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda, dan sebagainya. Nah, ini filosofi dari ruangan itu. Dan dari 2 gerbang pintu ini, yang mana bentuknya sama, ukurannya juga sama, artinya memberikan gambaran bahwa dalam kehidupan ketika kamu sudah berjodoh, berpasangan, maka kamu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Artinya hak untuk melindungi, hak untuk dilindungi, hak untuk memberi, hak untuk diberi, dan sebagainya. Ini memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Dan tentu pula ini memberikan sebuah gambaran ada ikatan injuk, adalah merupakan sebuah kehidupan itu harus bisa dalam sebuah ikatan, sehingga ketika dalam sebuah kehidupan manusia dengan ikatan yang kuat, maka kebersamaan akan terjalin. Dan yang paling unik juga diantaranya adalah rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, tapi semuanya adalah menggunakan pasak.
ya, semuanya menggunakan pasak. Kalau saat ini ada paku, itu adalah merupakan bangunan yang telah direhab, dan kita ketahui bahwa rumah adat ini telah diakui oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan tercatat rumah adat di sini adalah diakui oleh Balai Pelestarian Kebudayaan 9 Jawa Barat, yang dulunya adalah masuk ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Sarang yang menaungi 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Lampung. Cuman di tahun 2023 kita sudah memisah dengan BPK yang baru, yaitu BPK 9 Jawa Barat. Dan perlu diingatkan kembali diantaranya bahwa di dalam rumah adat ini ada beberapa benda yang boleh sahabat Eljon bisa melihat di sana. Tapi sebelum kita melihat di sana, ada beberapa kayu bekas yang habis diganti, di mana pada saat itu ada diganti ketika tahun 1982, tahun 1996, tahun 2009 itu ada beberapa kayu atau tiang yang masih ada dijaga. Oke, sahabat Eljon, ada lagi yang unik juga, karena zaman dulu adalah masih zaman animisme, yaitu kepercayaan terhadap benda dan sebagainya. Tentu dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kepercayaan-kepercayaan itu. Walaupun keturunan atau istilahnya Raden Sananta dan Nyi Seruni adalah seorang santri, tetapi hal itu diakui bahwa ada kepercayaan itu. Maka di sebelah selatan ada yang kita kenal dengan sebutan tapak jalak, ya. Nah, ini tapak jalak ini adalah merupakan simbol dengan gambar burung, kepala burung, dan ini tapak jalaknya itu adalah untuk menghandle atau istilahnya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seruni dewasa bertemu dengan Raden Sananta yang merupakan santri dari pesantren Pagar Gunung yang masih keturunan darah biru Kerajaan Talaga. Melihat kecantikannya, Raden Sananta terpikat dan berusaha meminang Seruni. Hanya saja, Pangeran Atas Angin memberi syarat kepada Raden Sananta untuk membabat hutan yang begitu luas. Pangeran Sananta pun akhirnya bisa memenuhi syarat tersebut, dan kemudian dibangunlah sebuah rumah panggung. Rumah panggung ini kini menjadi rumah adat Panjalin. Rumah adat Panjalin menjadi saksi bisu perang kedongdong antara pasukan Bagus Rangin dengan Belanda pada tahun 1812 sampai dengan 1816. Saat perang kedongdong inilah rumah adat Panjalin dijadikan tempat berlindung pasukan Ki Bagus Rangin dari serbuan Belanda. Pasukan Belanda pun tidak melihat pasukan Ki Bagus Rangin, sampai pada akhirnya mereka tertidur. Pasukan Ki Bagus Rangin kemudian mencoret-coret wajah gerombolan kolonial. Saat terbangun, mereka kaget dan menganggap ada kehidupan tak kasat mata di daerah tersebut. Sejak itulah gerombolan kolonial Belanda meninggalkan lokasi dan berjanji tidak akan mengganggu warga Panjalin. Nah, di sini ada beberapa benda pusaka, dari mulai keris, ada juga kujang, ada juga golok samurai, dan ini berbeda tahunnya. Ini adalah masih tahun atau abad ke-19, kalau ini pada abad ke-18, ada juga yang abad ke-15. Nah, tetapi kalau ini window ini adalah titipan orang
ketika orang istilahnya merasa terganggu sehingga dititipkan di sini. Dan tentu ini juga ada diantaranya adalah sebuah peralatan yang digunakan pada zaman dahulu. Ada kujang, ada busur panah. Busur panah ini digunakan pada zaman dulu itu adalah ketika untuk peperangan ini menggunakannya panah ya, dimana busur ini terbentuk dengan naga, bentuknya bentuk naga. Ini mahkota daripada naga itu sendiri dan sampai kepada ekornya. Ternyata kehidupan zaman dulu sangat luar biasa, dan sampai saat ini juga masih ada orang yang mempercayai terhadap hal-hal yang di luar nalar akal pikiran. Nah, ini diantaranya adalah ada akar mimang. Nah, akar mimang ini adalah merupakan sebuah akar yang langka dalam kehidupan kita, dan ini dipercaya oleh zaman dulu itu adalah sebagai akar untuk menyasarkan orang atau membingungkan orang ketika orang yang mau berbuat jahat. Nah, ini pada saat itu ada dua akar mimang, yang satu dipasangkan di sekitar sini dan yang satunya ada di kami. Dan tentu ini juga adalah merupakan miniatur yang dibuat oleh kami sebagai bentuk dari rumah zaman dulu itu seperti ini. Ada juga benda-benda ini, dan ini adalah merupakan kaki daripada meja. Ada kaki meja, ada juga kaki kursi, ada juga bentuk dulu itu karena di bawah rumah adat ini dulunya itu adalah ada ternak kerbau, sehingga ada kelonengan atau kelonongan namanya. Kelonongan zaman dulu ya, dan benda-benda porselen yang lainnya, yang tentunya benda-benda ini adalah kisaran pada abad ke-18 19. Nah, ini kalau ini adalah dari tempatnya Mbah Sanata atau di makbarohnya di sana dan dibawakan ke sini. Dan ini adalah merupakan benda-benda yang ada, diantaranya adalah alat perang zaman dulu, alat untuk menangkap hewan-hewan dengan menggunakan tumbak. Dan ini tumbaknya, ini adalah busur panah, ya. Silakan bisa dilihat ukiran-ukiran yang itunya sahabat Eljon. Dan ini adalah merupakan ruang utama untuk istirahat dari Mbah Sanata atau Raden Sanata dengan Nyi Sruni. Dan tentu untuk mengetahui dari hal-hal yang lain adalah bahwa ini ruangan ini terdiri dari 3 jendela. Jendela yang pertama adalah ini jendela ya. Ada 3 jendela ini. Nah, 3 jendela ini memberikan sebuah tentang dasar-dasar kehidupan itu tidak lepas daripada 3 rukun, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan, sehingga dibuatkan dengan filosofi-filosofi yang dibuat oleh sesepuh zaman dulu. Dan tentu ini adalah merupakan tempat untuk nyantai. Ada meja bundar, ada kursi, dan yang ini adalah merupakan dulu ketika zaman kemerdekaan, ini adalah menjadi petunjuk arah. Kenapa petunjuk arahnya ini adalah menggunakan dengan petunjuknya itu adalah jempol? Karena Pangeran Syahroni adalah merupakan salah satu punggawa atau prajurit dari kerajaan Cirebon pada saat itu, maka penunjuknya dengan jempol. Ketika zaman kemerdekaan ini dipasang di perapatan untuk penunjuk arah Bandung, arah Cirebon, dan arah Raja Galuh. Nah, ketika telah kemerdekaan dibawa kembali di sini zaman modern, dan ini adalah
jadikan sebagai benda cagar budaya oleh kami. Ini, dan tentu ada di antaranya adalah tiang yang tadi saya sampaikan, bahwa tiang ini ada yang tiang dari pohonnya, karena ketika dibangun ini pohonnya tidak ditebang, tetapi pohon itu adalah dibelah, dipotong di atas dan dibelah untuk menunjukkan bahwa kehidupan itu ada yang kekal. Artinya pohon ini adalah simbol dari kehidupan yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari itu maka kehidupan ini harus bisa disyukuri. Nah, ini adalah merupakan gambaran-gambaran dari filosofi yang ada di rumah adat. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat El John. Mudah-mudahan sahabat El John bisa untuk berkunjung, bersilaturahmi, bahwa rumah adat adalah merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kami, dan bukti autentik bahwa penyebaran agama Islam yang ada di wilayah Jawa bagian barat ini adalah terjadi oleh Pangeran Syahroni, oleh Raden Sanata, yang merupakan keturunan dari 3 kerajaan besar, sekali lagi, yaitu kerajaan Pajajaran turun kepada Talaga itu adalah Raden Sanata, dan Pangeran Syahroni adalah utusan dari kerajaan Cirebon, dan Nyi Larasati adalah keturunan dari kerajaan Mataram. Ini jendela ini adalah simbol dari kehidupan yang berpasangan tadi, bahwa kehidupan dari 2 pasangan ini disimbolkan dengan 2 ruangan dan 2 jendela ini. Dan yang unik bagi sahabat El John itu adalah semua itu adalah tidak menggunakan apa, tapi dengan menggunakan seperti ini. Itu zaman dulu, jadi tidak menggunakan hal yang lain, tapi betul-betul sangat luar biasa pemikiran zaman dahulu. Halo sahabat El John, tadi kita sudah mengeksplor rumah adat Panjalin. Kita akan coba eksplor ya makam beliau yang ada di Komplek Pemakaman Buyut Seruni di Desa Panjalin, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Lokasi makam beliau itu ada di dalam situ. Nanti akan kita lihat ya. Selamat datang di Maqbarah Nyi Seruni dengan Raden Sanata, juga di Maqbarah Pangeran Atas Angin atau Pangeran Syahroni dan Mbah Nyi Larasati. Oke, mari sahabat El John, bahwa ini adalah merupakan Maqbarah dari pendiri rumah adat Panjalin, di mana ini adalah Pangeran Raden Sanata, dan ini adalah Nyi Seruni. Beliau meninggal itu diperkirakan pada tahun 1532. Kalau Nyi Seruni itu adalah tulen asli dari kelahiran dari Panjalin, yaitu yang berasal dari Cirebonnya adalah Pangeran Syahroni atau Mbah Atas Angin, dan menikah dengan Nyi Seruni, punya keturunan atau punya anak yang namanya Nyi Seruni. Nyi Seruni menikah dengan Raden Sanata. Raden Sanata adalah keturunan dari kerajaan Talaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah Pangeran Atas Angin atau Pangeran Syahroni. Juga ini adalah Mbah Nyai Larasati, istri, yang merupakan prajurit dari kerajaan Mataram. Pangeran Syahroni adalah yang ditugaskan oleh kerajaan Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa bagian barat. Oke sahabat El John, kita akan melihat salah satu peninggalan di makam Buyut Seruni, yaitu Sumur Marikangen. Lokasinya di bawah, persis di pinggir sungai.
Oke, sahabat Eljon, bahwa kali ini setelah kita bertawasul di Makbaro Mbah Atas Angin atau Pangeran Syahroni, Nyi Larasati, Buyut Sanata dan Buyut Seruni, kita kali ini menuju ke sumur yang digunakan pada zaman dulu. Itu adalah oleh Raden Sanata dan Nyi Seruni sebagai sumur peninggalan yang disebut dengan Sumur Marikangan. Dan saat ini Sumur Marikangan dulu ini ada sebagai tempat untuk mandi, untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini adalah di sini, di samping di sebelah sana ada sungai atau kali Ciwaringin, dan ini dulunya sumur ini dianggap oleh masyarakat ini adalah untuk menghilangkan hal-hal yang rasa tabu bagi yang sakit. Kadang dijadikan sebagai minta karomah dari sumur ini, dari Marikangan ini untuk penyembuhan. Dan tentu untuk apabila galau dan sebagainya juga ini ada diambil dari sini, termasuk diantaranya adalah untuk pengasihan dan sebagainya juga adalah dari Sumur Marikangan ini. Dan Sumur Marikangan ini adalah salah satu bukti autentik pula pada zaman dahulu, ketika pada abad awal abad 15 ini adalah menjadi tempat yang digunakan sekali lagi adalah oleh Raden Sanata dan Nyi Seruni. Itu barangkali. Dan tentunya sahabat Eljon untuk bisa berkunjung dari mulai rumah adat ke Makbaro Nyi Seruni dan sampai kepada Marikangan. Mudah-mudahan sahabat Eljon bisa untuk bersilaturahmi, bisa untuk selalu dan senantiasa mengetahui bagaimana kisah kiprah orang tua zaman dulu ketika membuka pedukuhan yang ada ya saat ini. Ya, ini sahabat Eljon, lokasi Sumur Marikangan ada di bawah ya. Tadi kita dari Makbarohnya di atas, nah ini lokasi sumurnya ada di bawah. Kita akan menuju satu sumur lagi nih yang ada di makam Buyut Seruni, yaitu sumur tua juga yang banyak dipergunakan oleh orang yang datang ke sini. Dulu tuh pertemuannya Raden Sanata dengan Nyi Seruni itu di Kali Ciwaringin sebelah sana. Kalau dapurnya, justru dapurnya itu di, kalau sekarang tuh nyebutnya Gambreng Leuweung ya. Dapurnya di sana, rumahnya di sana, nyucinya di sini. Jadi ketika itu kering, maka yang digunakan itu adalah air dari sumur yang ini untuk Marikangan itu. Oke sahabat Eljon, cukup sekian ya liputan kali ini di Makam Buyut Seruni. Kita akan coba explore ya situs-situs yang lainnya yang berada di wilayah Cirebon. Kini rumah bersejarah seluas 8 x 9 meter masih tetap terjaga dan terpelihara menjadi salah satu cagar budaya. Sahabat Eljon, itulah perjalanan saya di rumah adat yang berusia 500 tahun. Ikuti terus perjalanan saya di Jejak Kisah episode selanjutnya. Sampai jumpa. Halo, saya Laurencia Michelle, Putri Bumi Indonesia Aid 2023. Nah, sudah nonton kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Thank you.